JKT48, JKT48, yeay! Balik lagi dengan gue Yulia, dengan gue Sylvia. Ngapain kita dicuap-cuap ini kok JKT48? Iya, kenapa ya kita kok ngomong-ngomong JKT48? Karena gue tuh ngefans banget sama JKT48. Jujur, dari dulu SMA gue ngefans banget sama JKT48. Siapa? Melody ya mirip gue. Ya, enggak mau. Melody tuh kakak gue, my sister. Ini mirip gue. Enggak mau. Ya udah. Gue suka Melody. Gue suka Melody. Terus siapa lagi ya? Kalau yang lama sih Melody. Terus Nabila. Terus kalau yang terbaru itu ada tuh pemain film juga dia. Dulunya JKT48. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ya. Tahu lah gue. Darah sih. Darah. Iya, 2 garis biru. Oh, si Zara kan? Itu lo ngapain sama dia? Gua agak suka sama dia sih. Ngomongin Zara nih, nah. Ada yang lagi viral, tapi bukan apa? si Zaranya. Zaranya? Bukan. Kakaknya Zara yang emang anggota JKT48 juga ya, si Kila. Oh. Iya kan? Oh iya. Tahu gue. Kalau nggak salah si Kila, nggak tahu nama lengkapnya siapa. Tapi itu kakaknya Zara dan Kila ini anggota JKT48 juga dulunya kan. Nah, ini sebagai korban eksibisionis, Pil. Oh, korban. Iya, baru-baru ini dia jadi korban eksibisionis. Oh, kayaknya gue tahu deh. Yang cerita live IG dia itu bukan sih? Iya. Oh, ya, itu namanya eksibisionis. Iya, eksibisionis itu gangguan mental pada seseorang yang memang hasratnya tuh ingin memamerkan alat kelaminnya, bisa di depan umum, bisa di platform media sosial gitu. Nah, kalau kebetulan si Kila ini dia ngelihat alat kelamin laki-laki itu di media sosial saat lagi live saat kan. lagi live. Tapi kenapa dia ngejoinin orang itu ya? Saat dia katanya live? sih katanya di-hack si IG yang satunya itu. Oh, jadi IG orang yang join live itu di sebenarnya temannya si Kila, tapi tiba-tiba kayak di-hack gitu. Di-hack. Terus ya? Langsung si orang itu keluarin alat kelaminnya, cuing gitu. Bisa pas gitu ya? Maksudnya di-hacknya itu di saat si orang ini mau join di live Instagramnya. Iya, ini gitu gua kurang tahu banget nih soal hack-hacknya ya. Tapi intinya si Kila itu sebagai korban eksibisionis pada saat live IG. Nah, kalau misalnya lengkapnya mungkin bisa lihat nih ya di artikel-artikel, mungkin di sini nanti akan ditayangkan artikelnya. Ya, tadi kita mau ngebahas eksibisionisnya. Gitu. Jadi tahu tadi artinya eksibisionis ya? Tahu. Pernah nggak sih? Gua sih pernah, jujur gua pernah. Pernah kayak mana tuh? Tapi saat itu gua itu kebetulan mungkin mata gua kebantu burem ya, burem gitu. Ada untungnya juga gitu. Jadi waktu gua jalan pulang saat gua SMP, itu gua bareng-bareng teman-teman gua sih. Jadi teman gua samping gua ini yang justru ngelihat itu kejadian. Kayaknya kita satu SMP tapi ya. Iya, kayaknya lo itu juga ada. Cuman lo nya nggak sadar. Gue nggak sadar, gue lupa. Lo lupa ingetan gitu kan. Amnesia, gue yang masih ingat. Oke, pada saat itu jadi kita pernah ya ngelihat ya. Gitu. Nah, jadi waktu itu gue jalan nih, kita jalan pulang, mau naik angkot ceritanya kan. Jadi pas pertigaan ada motor tiba-tiba berhenti di depan kita semua nih. Turunlah pengendara ini, tapi dia pakai helm. Dia nggak mau nunjukin muka dia, tapi dia langsung buka sletingnya dong. Ih, ngeri banget. Terus lo tau gak sih? Apa reaksi? Gue lupa juga reaksi kita apa. Kalau kita itu ikut kabur gara-gara teman kita jerit. Teman kita yang ngeliat, dia yang jerit kayak ya udah kita ikutan jerit, terus udahnya dia nangis. Udah dia nangis, baru dia ngomong, kenapa sih? Itu orang itu tadi ngebuka sleting celananya dan menunjukkan kelaminnya gitu. Dan dia ngeliat kebetulan gitu. Pasti reaksi kaget ya? Kaget banget, shock yang gue ingat kalau gue gitu. tuh waktu gue SMA gue sama teman-teman gue juga tuh lagi les ceritanya kan, lagi mau jajan di luar tuh kan, biasa lah ya, udah lagi jam istirahat mau les nih kan, pas mau keluar lagi mau jajan, ada orang juga lagi jalan gitu, tiba-tiba kayak mainin apa itu yang lagi dimainin? Kali tambang kali ya. Wow. Kabur dong, memang ya kita takut. Tapi lo ngeliat jelas tuh. Iya, agak ngeliat jelas sih. Samar-samar lah ya. Samar-samar ada bentuk kayak lagi gitu baru lah ya. mau jalan langsung dia ngeluarin langsung wah gitu kan, nggak jadi jajan. Intinya efeknya tuh ya. Tapi kenyang, nggak jadi jajan. Efeknya takut sih. Iya.
Aduh, kacau udah lo banget cukup sih. di situ aja. Gue sih di situ doang, cerita gue itu doang. Alhamdulillah. Kalau gue tuh SMA tuh pernah ya. Kalau nggak salah juga tuh kuliah tuh sempat, tapi bukan secara langsung gitu. Itu memamerkan alat kelaminnya itu di platform media sosial juga, tapi bukan Instagram. Ini WhatsApp cuy. Oh, WhatsApp. Dia nge-WhatsApp gue nggak kenal itu siapa ya kan. Dia bilang, hai ini siapa, hai kata dia kan, ya ini siapa, ada apa kata gue kan. Oke. Terus dia cerita-cerita gitu, kak saya mau cerita kak, saya ini putus gitu kan, saya diputusin sama pacar saya sedih banget, kakak mau tahu nggak sih sebabnya apa? Karena sebabnya ini saya kecil, di bawahnya langsung ada fotonya itu. Astaga. Untung nggak gua buka, tapi udah kelihatan ngeblur. Iya, ngeblur tapi tinggal di download aja gitu kan gambarnya. Jadi, ya tapi untungnya nggak gue download, tapi gue udah takut, sumpah itu gue deg-degan, gue mau bilang ke orang tua gue takut gitu kan. Iya sih. Gue mau bilang ke orang tua gue takut. Waktu itu sih gue bilang ke pacarku, pacar gue kan. Waktu itu pas masih punya pacar. Jangan bilang juga dong, ini pacar gue nanya tuh ke polisi kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh bisa diaduin nggak sih? Bisa ditindaklanjutin nggak sih? Bisa, ternyata bisa. Cuma memang kita sebagai korbannya harus ngelapor langsung, nggak bisa orang lain yang ngelapor. Dan pasti harus ada buktinya gitu kan. Kayak gitu sih pengalaman gue. 2 kali sih. 2 kali ya? Tapi kalau diinget-inget ternyata gue ada juga tau. Gimana tuh? Jadi waktu itu gue SMP juga nih. Gue tuh dulu itu dikenalin sama kakak gue, coba Gel lo buka aplikasi namanya Omegle. Omegle. Gue bisa lo ngomong sama bule lo gitu kan. Wih, pengen lah gue bisa bahasa Inggris kan, belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng bule. Tujuannya pengennya itu, pengennya kayak gitu. Ternyata kayak pas sudah muncul nih, oh hi, what's your name? Gitu-gitu kan. Oh hi, twing gitu langsung kayak, hah apa itu gitu. Jadi gue nggak jelas kan kayak, kak itu apa kak? Kita ini sama-sama masih polos lah gitu. Mimi jangan deh, kayaknya itu salah deh, itu kelaminnya. Langsung gue keluarin lah, soalnya dia ada tulisan kayak maksud dia tuh kayak kamu mau lihat ini gitu. Jadi gue juga pernah tuh ternyata. Memang si pelaku yang memamerkan alat kelaminnya ini kan emang gangguan mental ya. Tapi yang gue tahu nih memang mereka tuh punya tujuan kalau misalnya dia memamerkan itu memang pengen dapat reaksi yang lihat itu takut, terkejut atau malah senang, dia ikutan. Jadi kalau misalnya terkejut dia ikut senang. Iya, gitu senang kan. nih gitu kan. Yang harus dilakukan ini apa nih emang baiknya? Ya gimana ya, saat lo menghindar kali ya, tapi kalau udah kejadian lo nggak bisa menghindar sih menurut gua. Kayak ya udah gitu langsung matiin aja, misalnya kayak contoh live Instagram. Ya udah langsung lo jangan dilihat, langsung berhentiin aja tuh live Instagramnya gitu. Iya. Pokoknya hati-hati deh dalam bersosial media. Gitu. Kalaupun ngeliat langsung itu ya, yang gue tahu nih ya setelah gue kejadian kan gue searching kan, emang apa sih yang harus dilakukan ketika kita langsung ngeliat tuh pelaku yang emang ngeluarin alat kelaminnya tiba-tiba di tempat umum. Itu katanya kita tuh korbannya sebenarnya mending biasa aja, tenang aja, yang kayak keep calm aja. gitu doang. Dia kesel begini kan. Dia malah kesel, jadi dia nggak dapat apa yang diharapkan. Tapi kalau ujungnya nanti kalau misalnya kayak gitu dia malah ngedeketin ke kamera lagi gimana? Atau makin jadi gimana? Kita lebih kayak tenang, cuman langsung pergi aja gitu. Udahlah gitu kan. Kecil lu gitu kan. Apa sih? Bye gitu kan. Nggak seberapa ya. Tapi kalau segitu memang doang merasa terganggu banget, udah kita takut banget, trauma banget, ya itu memang mending langsung aja laporin ke polisi, ke pihak berwajib gitu. Tapi memang kita yang langsung lapor ya, nggak bisa orang lain yang ngelapor. Iya. Ya gitu. Karena kan kita yang korban gitu. Kalau bisa kita yang lapor. Jadi pelaku eksibisionis ini memang gangguan mental kan. Jadi sebenarnya dia kalau melakukan di tempat umum dan itu memang ditindaklanjuti oleh polisi, belum tentu memang langsung dapat hukuman. Bisa jadi hukumannya adalah dia malah diawasin sama psikiater, dia diobatin. Karena itu kan gangguan ya. Bisa jadi ya. Emang dia agak-agak stres, agak-agak gangguan jiwa gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kebanyakan nih pelakunya nih cowok
kan? Biasanya cewek yang jadi korbannya gitu. Iya, apa emang iya ya mungkin ya semuanya itu cowok-cowok yang lakuin kayak gitu? Iya, nggak tahu tuh, emang sih kebanyakan yang kita lihat ini kejadiannya cowok yang memamerkan alat kelamin. Karena memang penyebabnya biar puas kali ya mereka ya. Iya, penyebabnya tuh emang selain gangguan mental tuh biasanya juga bisa karena obat-obatan. Oh gitu. Karena dia narkoba ya, jadi kali otaknya udah agak error tuh. Iya, bisa jadi sih, kayak bisa gitu. jadi sih. Atau dia punya ketraumaan seksual, jadi dia kayak gitu. Bisa jadi. Ya gitu deh. Ya mungkin dia pengen ditonton kali ya, mungkin dia lagi nafsu tuh, tapi nggak ada yang bisa dia lakuin gitu. Selain kayak gitu ya udah dia tunjukin aja ke orang lain gitu kan. Makanya kalau kita yang memang mendapatkan menjadi korban kayak gitu lagi, mendapatkan hal kayak gitu, melihat langsung, kita lebih baik tenang aja. Iya, tenang aja. Ya udah, bye bye gitu. Kalau merasa terganggu udah langsung laporin gitu. Aja gitu. Ya udah sih. Kurang lebih sih kayak gitu ya pembahasannya kayak gini. Ya pokoknya tetap hati-hati. Betul. Bersosial media gitu. Mau itu siapapun ataupun teman kita, tetap aja kita harus hati-hati sama lawan jenis gitu. Pasti. Kita harus hati-hati di media sosial. Kalaupun memang secara langsung kita juga harus hati-hati, jaga diri dan memang harus punya mental yang tangguh ya. Kalau kita memang itu memang natural ya, kadang takut gitu kan. Tapi baiknya memang kalau emang udah terlalu takut, mending langsung jerit, kabur dah, biar orang lain ngeliat gitu. Trauma sih pasti ya dari pihak cewek kan, mungkin kalau ngeliat kayak gitu. Cuman ya udah gitu, anggap aja kayak itu jangan jadi pengaruh buat beban pikiran kalian deh gitu. Lupain aja dan semoga bisa lebih hati-hati lagi ke depannya kayak gitu. Kalau memang terlalu terbebani kan, aduh gue habis ngeliat kayak gitu kan, mending ceritain aja ke orang yang terpercaya gitu kan, jangan biar lega. Jangan dipikirin. Kalau misalnya kita menjadi korban eksibisionis tuh bukan jadi orang yang emang kotor lah atau gimana, nggak apa-apa kan, kita korban ya. Enggak kok kan emang bukan kalian yang mau ngeliat gitu kan, itu emang orang yang emang mungkin kesalahan mentalnya, jadi mereka menunjukkan gitu, jadi bukan salah kalian, jadi jangan takut itu. Ya udah pokoknya kita semua harus hati-hati, waspada dimanapun ya. Itu aja sih. Bener banget. Dah, itu aja. Ya pokoknya kita tetap hati-hati dalam keadaan apapun ya. Ya pokoknya gitu. Bingung. Ya udah. Cukup ini membahas tentang eksibisionis yang lagi viral. Kita sebagai kaum wanita harus lebih waspada. Kalau memang merasa terganggu, mending langsung aja laporkan ke pihak berwajib. Oke, segitu dulu dari cuap-cuap episode kali ini. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.